Oke, selamat menyaksikan. Di sini saya akan memberikan pengertian yaitu salah satu suatu hardware yang ada di dalam komputer. Saya memberikan penjelasan ini, pengertian ini yaitu untuk memenuhi tugas di Makul Arsikom di kuliah saya. Nah, hardware apa yang akan saya berikan yaitu memori internal. Apa itu memori internal? Apa fungsinya dan apa macam-macamnya? Nah, langsung saja ya. Pertama, pengertian dari memori internal. Memori internal adalah memori yang menyimpan program dan data yang sedang dikerjakan oleh CPU komputer. Nah, menyimpan program dan data yang sedang dikerjakan oleh CPU komputer. Memori jenis ini dapat diakses langsung oleh prosesor. Memori internal memiliki fungsi sebagai pengingat. Nah, dalam hal ini yang disimpan ke dalam memori utama adalah berupa data atau program. Nah, jadi kalau misalkan program lagi jalan itu yaitu melintasi sebuah memori. Nah, seperti itu. Jadi sebagai pengingat juga. Nah, contoh nih kalau misalkan lanjut dulu ya, nanti dijelaskan lagi ya. Nah, fungsinya yang pertama itu akan untuk menyimpan data yang berasal dari piranti masukan sampai data dikirim ke ALU untuk diproses. Nah, jadi sebelum ke ALU, sebelum ke prosesor, penyimpanan dari piranti masukan, contoh keyboard seperti itu melewati ke memori internal terlebih dahulu sebelum diproses di ALU ya. Nah, yang kedua untuk menyimpan daya hasil pemrosesan ALU sebelum dikirimkan ke piranti keluaran. Jadi sebelum dikeluarkan dari CPU dari prosesor ke piranti pengeluaran itu akan disimpan terlebih dahulu. Nah, jadi memori juga untuk menyimpan. Yang ketiga itu menampung program atau instruksi yang berasal dari piranti masukan atau dari piranti pengingat sekunder. Nah, berarti untuk menampung program atau instruksi juga. Langsung saja, ini macam-macamnya. Tentunya ada lebih dari satu. Nah, yang pertama itu ada ROM, ada RAM. Yang ketiga yaitu ada disk memori. Apa itu ROM? Nah, ROM adalah memori yang isinya tidak hilang ketika tidak mendapatkan aliran listrik. Nah, dan pada awalnya isinya hanya bisa dibaca. Selain ROM dapat pula chip yang disebut PROM, EPROM, dan EEPROM. Langsung ya. EPROM itu nanti saya jelaskan di akhir. Salah program. Yang pertama PROM, Programmable ROM. Nah, kalau misalkan ini adalah ROM yang dijual dalam keadaan kosong dan kemudian dapat diisi dengan program oleh pemakai. Setelah diisi dengan program, isi PROM tidak bisa dihapus. Jadi yang disediakan oleh vendor, nah yang dikeluarkan dari vendor ini yang dikeluarkan secara dengan keadaan kosong ya, kemudian bisa dipakai. Nah, dipakai untuk diisi program-program oleh pemakai. Nah, dan setelah diisi programnya tidak bisa dihapus. Yang kedua EPROM, Erasable Programmable ROM. Nah, kalau ini beda sama PROM, isinya dapat dihapus setelah diprogram. Kalau tadi kan PROM kan tidak dapat dihapus.
Penghapusan EEPROM itu dilakukan dengan menggunakan sinar ultraviolet. Selanjutnya, EEPROM dapat menyimpan data secara permanen, tetapi isinya masih dapat dihapus secara elektris melalui program. Ini juga bisa permanen, tapi bisa kok dihapus, tapi menggunakan program. Salah satu jenis EEPROM yang bisa digunakan sekarang itu flash memory. Nah, flash memory biasa digunakan pada kamera digital, konsol video game, dan chip BIOS. Nah, ROM itu seperti itu. Jadi, ROM itu piranti yang digunakan oleh vendor. Nah, ROM itu dari vendor itu seperti ini contohnya, BIOS seperti itu dari vendor. Ada BIOS yang bisa dihapus, bisa ditulis ulang, ada juga yang nggak bisa. Nah, itu perbedaannya. ROM itu kan BIOS untuk pengingat, untuk memprogram. Nah, selanjutnya setelah ROM ada RAM. Apa itu RAM? RAM adalah jenis memori yang memiliki waktu akses sama untuk setiap alat memori. RAM itu penyimpanan. Langsung aja. RAM itu namanya aslinya salah kaprah. RAM itu nama RAM itu kan memori baca tulis, read memory atau RWM. Sebenarnya lebih tepat, tapi karena sudah digunakan sejak dulu namanya itu RAM. Nah, ya nama RAM itu tetap sama, nggak berubah. Ini ada dua jenis RAM. RAM itu ada dua jenis, ada jenisnya itu ada dua. Yang pertama RAM statis, yang kedua RAM dinamis. Semuanya itu memori semikonduktor. Yang pertama RAM statis. RAM ini jenis berupa jenis flip-flop dengan transistor bipolar, sehingga SRAM dapat menyimpan informasi tanpa memerlukan penyigaran. Nah, artinya selama diberi daya listrik, sebuah SRAM dapat tetap menyimpan informasi. Jika satu daya listrik terputus atau dihentikan, semua informasi yang tersimpan akan hilang. Nah, jadi bersifat sementara atau volatil. Tetapi juga ada loh RAM jenis ini yang tidak volatil atau non volatil. Tapi RAM jenis itu terdiri atas SRAM dan EEPROM. Nah, EEPROM itu ROM yang bisa digabungkan di atas satu chip dengan SRAM. EEPROM kan tadi kan bersifat non volatil. Jadi kalau misalkan satu daya itu terputus, memori akan masih tetap tersimpan. Nah, kalau misalkan cara kerjanya yaitu di sini. Jika daya listrik terputus, data yang tersimpan secara otomatis akan dipindahkan ke EEPROM. Nah, akan disimpan terlebih dahulu ke EEPROM. Kalau sumber daya listrik pulih kembali, nah kalau misalkan sudah pulih kembali, data yang tersimpan di EEPROM secara otomatis akan direkal atau akan dikembalikan ke SRAM. Jadi bisa memori tetap bisa menyimpan informasi-informasi tidak hilang walaupun satu daya terputus. Tapi cara lain untuk menyegah informasi agar tidak hilang itu menggunakan UPS. UPS itu penyimpanan listrik sementara. Nah, jadi kalau misalkan listrik itu padam, listrik itu terputus, tapi komputer itu tetap masih menyala menggunakan UPS tadi. Nah, UPS itu penyimpanan listrik sementara sebelum proses itu selesai dan dimatikan secara manual. Yang kedua, RAM dinamik.
RAM jenis ini menyimpan informasi dalam bentuk muatan kapasitor semikonduktor kecil. Tadi kan flip flop. Nah, tentunya hardware-nya beda juga. DRAM memiliki beberapa keunggulan dibanding SRAM. Nah, struktur sel DRAM jauh lebih sederhana dibandingkan struktur sel SRAM, sehingga DRAM dapat dibuat dengan kerapatan sel jauh lebih tinggi. Nah, untuk ukuran fisik yang sama, kapasitas DRAM akan jauh lebih besar dibandingkan SRAM. Karena itu, harga per bit jauh lebih murah. Selain itu, karena dibuat dengan teknologi MOS, maka konsumsi daya jauh lebih rendah. Nah, yang ketiga ada memory case. Nah, memory case itu jembatan. Nah, pengertiannya adalah memori yang dapat diperhitungkan instruksi mana yang akan segera diperlukan CPU. Nih cara kerjanya. Memory case yaitu RAM kecil yang cepat dan ditempatkan sedekat mungkin dengan CPU atau mikroprosesor, terletak antara CPU dan memori utama, jadi di tengah-tengahnya. Lihat pada gambarnya. Nah, cara kerjanya dapat diperhitungkan instruksi mana yang akan segera diperlukan CPU. Nah, instruksi-instruksi ini dipindahkan ke DRAM ke memory case, dari DRAM ke memory case sebelum CPU memerlukannya. Jadi semua instruksi yang dilakukan oleh piranti masukan itu akan disimpan terlebih dahulu dari DRAM, itu akan ke memory case terlebih dahulu, ditampung di situ, kemudian diambil oleh CPU kalau misalkan benar-benar diperlukan oleh CPU, dan kemudian dikembalikan kembali. Makanya seperti itu. Ini cara kerja memory case. Nah, oke, pembahasan seperti itu. Nah, kesimpulannya dari pembahasan ini, dari memori internal, yaitu kalau misalkan memori adalah sistem perangkat yang menyimpan data atau program pada komputer elektronik digital. Nah, kalau memori internal adalah memori yang menyimpan program dan data yang sedang dikerjakan oleh CPU komputer. Nah, tentunya berbeda ya memori dan memori internal. Kalau memori internal itu penyimpanan sementara dari CPU komputer atau mikroprosesor komputer. Oke, di situ dulu ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada kesalahan kata, namanya juga masih belajar, ini mohon dimaafkan. Oke, terima kasih.